Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Juliana Putri dengan NPM 221103136. Di sini saya akan menjelaskan pengisian form SPT yang merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Lab Komputer Pajak. Langsung saja di sini saya sudah memulai ngisi eh laporan SPT sudah saya isi di sini. Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara pengisiannya. Di sini langsung saja kita buka ke form SPT-nya, di mana form ini tuh kita isi berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya kerjakan. Itu ada pada soal UAS berikut ini. Ada di sini ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga ada depresiasi komersial, komersial dan keterangan lainnya yang ada dalam soal UAS genap. Lalu untuk jawaban saya sebagai berikut. Di sini kita langsung saja mengisi form SPT-nya, di mana kita buka laporan SPT-nya, lalu kita ke bagian induk dulu. Di sini pada bagian induk, kita isikan untuk nomor teleponnya. Nomor teleponnya ini bisa sesuai dengan soal yang telah diberikan. Setelah kita buka soal yang telah diberikan, kita langsung ke lampiran 1A. Ke lampiran 1A. Untuk lampiran 1A ini merupakan eh, lampiran khusus untuk daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, di mana di sini ada dua dua kelompok, ada beberapa data. Yang pertama ini untuk, mohon maaf, yang pertama di sini ada untuk kelompok bangunan, harta berwujud, jenis hartanya ada harta berwujud dan kelompok bangunan. Di sini kita isi yang kelompok bangunan, di mana di sini kita bisa lihat dalam soal untuk kelompok bangunan itu kan di sini kan ada dua, yaitu ada pabrik dan kantor, lalu ada pabrik dan kantor dua. Ini nominal dan nilainya sesuai dengan apa yang tertera pada soal. Seperti ini adalah nominalnya untuk nilainya sebesar 300 juta dan 1,8 miliar. Di sini juga 300 juta dan 1,8 miliar. Lalu yang selanjutnya, ketika kita sudah mengisi untuk lampiran 1A, yang dimana di sini juga ada beberapa penjelasan seperti harga perolehan, nilai buku sisa, lalu ada metodenya atau ada garis lurus keduanya, dan penyusunan fiskal itu sebesar 15 juta dan 90 juta, itu sesuai dengan perhitungan yang telah kita hitung. Ya, ini sebesar 15 juta dan 90 juta rupiah. Lalu di sini setelah kita mengisi bagian 1A, kita lanjut ke bagian 4, lampiran 4, di mana untuk lampiran 4 ini merupakan lampiran untuk para pemegang pemegang saham atau penyerta modal. Di sini di mana modalnya itu sebesar 1,5 miliar, yang di mana kalau pada soal itu kan di sini kan modalnya sebesar 1,5 miliar itu kita hitungnya tuh persenannya dari kepengurusan. Jadi di sini ada Mandala, Margono, dan Franz. Di mana untuk Mandala sendiri itu mempunyai sebesar 40%, terus Manggoro, dan juga untuk Franz sendiri. Sesuai dengan yang ada di soal ya teman-teman ya. Jadi ini ada Mandala, ada Manggoro, dan juga ada Franz. Untuk Mandala sebesar 32%. Di sini Mandala sebesar 32%, Manggoro dan Franz. Ini kita sesuaikan urutannya sesuai dengan yang paling tinggi persenannya, yaitu totalnya nanti sebesar 1,5 miliar. Ini adalah daftar pemegang saham untuk nama dan alamatnya bisa dilihat pada soal yang telah diberikan. Lalu next untuk yang selanjutnya, itu kita ke bagian lampiran 5. Untuk lampiran 5 ini sama dengan lampiran yang ke-6 tadi. Dimana untuk lampiran 5 ini pada bagian dividennya itu kan di soal itu kan tidak ada informasi apapun ya. Jadi pastikan untuk penyertaan modalnya ini kita sesuaikan dengan nominalnya yang tadi sama dengan 1,5 miliar. Di sini perhitungannya sama dengan yang sebelumnya untuk lampiran sebelumnya. Lalu di sini kita tambahkan untuk daftar susunan kepengurusan. Di sini kan ada dua, yaitu adalah komisaris dan manajer sesuai dengan informasi yang ada di sini. Untuk komisaris dan manajer untuk Margono kita tambahkan
untuk direkturnya ya, kita tambahkan ini sedikit error untuk tadi dari apa dari SPT-nya. Setelah saya isi di sini yang pertamanya hilang. Kita akan coba isi untuk yang ketiga, yaitu ada dari yang belum masuk, berarti Margono. Margono di sini untuk alamatnya kita sesuaikan dengan alamat yang ada di soal. Untuk NPWP-nya juga nanti mereka otomatis akan ini ya, akan muncul titik dan komanya. Untuk pengisiannya kan huruf kapital semua, dan ini juga akan otomatis kita isi saja. Oh, untuk NPWP lupa belum bisa di itu ya. Untuk NPWP-nya 01 299 229 965 229 965 6331000 6331000. Nanti di sini akan otomatis dia untuk memunculkan titiknya. Lalu di sini untuk itunya adalah direktur. Ini adalah eh, daftarnya. Lalu yang selanjutnya kita akan mengisi kepada lampiran yang berikutnya itu lampiran 4. Di sini untuk lampiran 4 itu adalah lampiran untuk beberapa PPh final. Pada bagian PPh final yang pertama di sini untuk bunga deposito, kita buka pada PPh 4 itu depositonya sebesar 45 miliar. Kita buka pada laporan laba ruginya itu ada pada soal ya teman-teman ya, untuk keterangan nominalnya ini ada pada bagian soal yaitu sebesar 4,45 miliar. Lampiran 4. Lalu di sini itu sebesar 50 juta, itu sesuai juga pada yang terdapat pada soal. Untuk yang bawahnya itu sudah sesuai. Lalu kita tidak perlu isi apa-apa lagi untuk bagian 4. Kita hanya perlu mengisian pada bagian bunga deposito dan juga penghasilan persewaan tanah dan bangunan. Ini untuk soal yang genap. Lalu yang selanjutnya di sini untuk lampiran pemotongan penguatan PPh. Di sini itu kan ada keterangannya pada soal di bagian keterangan lainnya. Ini untuk keterangan lainnya, teman-teman. Untuk keterangan lainnya, di sini kita lihat PT Krispi ABC dan Bendahara Kementerian. PT Krispi ABC dan Bendahara Kementerian di mana untuk PT Krispi sebesar 20 juta, untuk Bendahara sebesar 4,5 dan juga untuk ABC 14,5. Di sini untuk pemotongannya sudah sesuai. Nah, ini nominalnya teman-teman ya. Nominalnya untuk PPh 22 ini kita potongannya tuh sebesar 0,5%, yang ini 2%, yang ini juga sebesar 1,5%. Jadi ini 0,5, 2, dan 1,5. Jadi ini adalah nominal dari 20 juta adalah 0,5 dari 4 miliar. Di sini untuk PPh output dari PT ABC yaitu yang sebesar 14,5 juta ini itu merupakan 2% dari 725, dan untuk 4,5 juta ini sebesar 1,5% dari 300 juta. Ini adalah perhitungannya untuk tanggal dan buktinya ini sesuai dengan yang ada di soal. Untuk informasinya sesuai dengan yang ada di soal. Karena kenapa tadi untuk potongannya ini 0,5? Karena dia merupakan pembelian barang, lalu ini untuk PPh 23-nya dia sebesar 2% karena merupakan bagian PPh imbalan atau jasa lainnya. Lalu yang selanjutnya di sini akan ada beberapa pilihan. Untuk pembelian barangnya itu adalah pembelian barang yang ini, pembelian barang dagang. Lalu yang selanjutnya itu ada pada bagian lampiran kedua. Nah, di sini untuk lampiran keduanya informasinya tuh ada sesuai pada soal juga. Untuk pada bagian laporan laba ruginya, untuk di sini untuk bagian pembelian barang dagang itu sebesar 36 miliar. Itu ada pada soal sebesar 36 miliar untuk pembelian bahan baku awal. Lalu juga di sini ada upah
gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya sebesar 3,656 miliar. Ini merupakan total dari eh yang tadi, total dari tambahan antara, mohon maaf, total dari tambahan antara upah, gaji, bonus, dan sebagainya. Lalu di sini untuk biaya transportasi sebesar 360 juta, di sini 360 juta. Jadi semuanya ini berdasarkan soal teman-teman ya. Untuk biaya penyusutan dan harmonisasi sebesar terus 35 juta 300. Di sini ada biaya amortisasi dan penyusutan. Jadi semuanya itu nih ada biaya penyusutan, semuanya itu berdasarkan soal. Lalu yang selanjutnya di sini ada biaya sewa, terus juga ada biaya hubungan dengan jasa dan sebagainya. Ini semuanya totalnya itu pada bagian harga pokok penjualan sebesar 37,900 miliar. Lalu di sini ada biaya usaha lainnya itu sebesar 18,300 miliar, lalu untuk biaya di luar usaha sebesar 104 juta, dan untuk totalan rupiahnya yaitu ada di 45.722.300 miliar rupiah, mohon maaf. Jadi untuk data-datanya yang di sini itu sesuai dengan data yang telah dicantumkan pada laporan laba rugi. Semuanya jadi tinggal dipindahin ke sini. Lalu untuk lampiran satu, di sini itu ada beberapa kolom yang perlu kita isi, teman-teman ya. Untuk lampiran satu itu ada pada jawaban kita. Oh, maaf, ini ada menu zoomnya jadi tidak bisa dipencet. Nih, ini ada jawaban kita untuk pada bagian 1A. 1A itu peradaan usaha sebesar 46.170 juta, yaitu merupakan penghasilan di luar usaha kita yang ada pada kolom jawaban kita. Nih, ini kan jawaban kita. Di sini tuh, nih, penjualan netonya sebesar 46.170 juta. Jadi ini sebenarnya sama aja, jadi tinggal dipindah-pindahin aja penghasilan di luar usaha sebesar 325 juta, sebesar 325 juta. Jadi di sini eh total-totalannya yang ada di sini tuh tinggal dipindahin aja karena kolom yang perlu diisi itu kan hanya kolom yang putih-putih ini, yang kuning-kuning ini tidak perlu diisi karena kuning-kuning ini sudah otomatis, teman-teman. Jadi tidak bisa diisi karena form SPT. Jadi kita isi yang putih-putih ini aja. Ini ada penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar 90 juta, lalu juga ada biaya yang dibebankan. Nih, jadi semuanya itu ada di sini, teman-teman. Jadi kita tinggal isi aja nanti untuk nominalnya mereka akan otomatis muncul. Lalu pada bagian lampiran induk lanjutannya kita buka. Untuk induk lanjutannya ini tidak perlu diisi apa-apa karena jika kita sudah, oh nih perlu mengisi di bagian pernyataannya aja. Jadi ini kan tadi kan kolomnya tuh merah. Nanti kalau udah kita isi akan seperti ini kita isi saja Bandar Lampung dan ini kita isi aja tanggal untuk tahun periode terakhir atau kita mau isi tanggal hari ini pun boleh, yaitu tanggal 7 em, 2024 Desember itu tanggal 7. Kalau kita mau isi tanggal seperti ini boleh. Jadi yang diisi itu bagian putih dan yang wajib diisi itu bagian merah. Jadi untuk nominal 14 jutanya ini merupakan hasil yang telah muncul setelah kita mengisi pada bagian formulir 177 bagian 4 yang ini. Nah, yang di sini, kalau kita sudah isi di di bagian sini nanti akan muncul sebesar 14 jutanya. Ini nanti akan muncul di bagian em, induk lanjutannya. Kalau sudah diisi semua seperti ini nanti akan otomatis. Jadi kalau ngisi SPT itu kan dari belakang teman-teman. Jadi nggak bisa dari depan karena untuk depannya ini nanti dia akan menyesuaikan nominalnya. Nih, nominalnya itu akan menyesuaikan pada form-form yang telah kita isi sebelumnya. Jadi kita harus isi form SPT itu dari belakang. Nah, ini adalah jumlah-jumlah yang telah diisi
melalui form sebelumnya ini akan muncul di bagian depan. Lalu di sini untuk PPh yang harus dibayar sendiri ini sesuai pada soal sebesar 28 juta dan 19 juta. Untuk tanggalnya pun tanggalnya bisa mau tanggal yang kayak tadi atau mau kita ubah menjadi tanggal hari ini pun bisa, yaitu tanggal 7 bulan 12 tahun 2024. Jadi mungkin ini adalah penjelasan saya mengenai PPh, pengisian SPT, yang dimana pengisian SPT-nya itu yang perlu kita isi itu adalah bagian-bagian putih, bagian-bagian kosong yang sesuai dengan apa yang ada pada soal. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.